Kedatangan bangsa Maori ke Selandia Baru disusun oleh Melita Angkriani Situmorang NIM A1A2-18036. New Zealand atau Selandia Baru. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil terletak di antara 29 derajat lintang selatan sampai 53 derajat lintang selatan dan 165 bujur timur sampai 176 bujur timur. Selandia Baru memiliki panjang 1.600 km, membujur dari utara ke selatan. Selandia Baru adalah bagian dari benua Selandia yang merupakan pecahan dari benua Gondwana. Kedatangan bangsa Maori. Bangsa Polinesia merupakan bangsa yang pertama kali menemukan pulau ini, yakni pada tahun 800 Masehi dan telah melakukan proses migrasi sampai 1350 Masehi. Maori adalah nama penduduk asli Selandia Baru dan bahasanya. Kata Maori artinya adalah normal atau biasa. Dalam bahasa Maori merujuk pada makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari dewa-dewi. Kata Maori memiliki banyak kerabat dalam bahasa Austronesia lainnya, seperti bahasa Hawaii. Kata Maoli dalam bahasa Hawaii artinya adalah asli, pribumi, benar atau nyata. Nama ini juga merupakan nama bangsa dan bahasa Kepulauan Cook yang disebut sebagai Maori Kepulauan Cook. Kata ini juga memiliki kerabat dalam bahasa Jawa, ma urip, yang berarti hidup. Kata hidup sendiri adalah bahasa Melayu juga yang merupakan kerabat kata ini. Sebelum ditemukan oleh bangsa Polinesia, Kepulauan Selandia Baru merupakan pulau yang sangat terisolasi. Pulau utara dipercayai memiliki penghuni asli, yakni suku primitif yang disebut Moriori. Bangsa Polinesia datang ke Selandia Baru menggunakan kanau-kanau dari Hawaika yang berada di Kepulauan Polinesia di Samudra Pasifik menuju ke arah selatan. Mereka menggunakan sistem cuaca subtropik untuk menavigasikan pelayaran mereka ke Selandia Baru. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah daratan yang dari laut terlihat seperti tertutup awan berwarna putih. Mereka akhirnya mendarat ke pulau itu. Mereka akhirnya mendarat ke pulau itu dan memberinya nama Aotearoa, yang berarti The Land with the Long White Clouds, atau tanah awan putih yang bergerak. Kata Aotearoa sebenarnya merupakan gambaran dari Selandia Baru sendiri, yaitu tanah awan putih yang panjang, yang gambaran tentang Selandia Baru saat itu yang diselimuti oleh salju. Pulau yang mereka temukan ini sebenarnya adalah Pulau Utara. Tahukah Anda, saat ini mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa. Sedangkan pribumi Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang Asia dan orang Polinesia non-Maori. Bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru adalah bahasa-bahasa resmi dengan bahasa Inggris yang mendominasi. Sebagian besar budaya Selandia Baru diturunkan dari Maori, dan pemukiman dini asal Britania. Seni Eropa mula-mula didominasi oleh pemandangan alam
dan juga potret Maori yang lebih minim kadarnya. Sebuah kebangkitan baru budaya Maori telah menyebabkan seni-seni tradisional berupa tenunan dan seni wajah menjadi lebih mengemuka. Selanjutnya adalah ciri fisik suku Maori. Ciri fisik suku Maori sama seperti orang Polinesia pada umumnya. Namun, sebagian besar orang Maori yang tinggal di Pulau Utara memiliki ciri fisik yang merupakan perpaduan dari Polinesia dan Melanesia. Hal ini berindikasi bahwa pada saat awal kedatangan bangsa Polinesia sempat terjadi perkawinan campuran dengan penduduk Moriori yang merupakan ras Melanesia. Jenis Maori campuran ini umumnya memiliki rambut hitam bergelombang menyerupai ras Polinesia, tetapi bentuk hidung dan bibir menyerupai ras Melanesia, yaitu hidung pesek dan bibir tebal. Kulit mereka juga berwarna coklat. Biasanya, suku Maori di Pulau Utara menggunakan kapur untuk memutihkan rambut mereka supaya tampak merona dan kemerahan. Kemudian, untuk suku Maori yang ada di Pulau Selatan, umumnya memiliki ciri fisik yang kental dan sangat mirip dengan ras Polinesia. Mereka mempunyai rambut hitam dan melambai, mata coklat gelap, bibir tebal dan menonjol, hidung datar dengan lubang hidung yang besar, dan giginya besar, putih, dan teratur. Pada umumnya, orang-orang suku Maori berumur panjang, karena umumnya mereka hidup sangatlah sederhana, pekerja keras, dan produktif pada usia muda. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat orang-orang pada suku Maori memiliki usia yang sangat panjang. Namun, di balik itu semua, pada umumnya orang-orang Maori mati atau meninggal itu disebabkan karena memang sudah tua. Di samping itu juga ada yang terkena ilmu hitam dan penyakit cacar yang dibawa oleh orang-orang Eropa pada masa itu. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai suku-suku bangsa dan kebudayaan suku Maori. Yang pertama ada bahasa. Bahasa suku asli di sana yakni Te Reo Maori juga masih digunakan oleh penduduk yang Polinesia Timur sebagai bentuk pelestarian bahasa. Bahasa lain yang sering digunakan adalah Samoa, Prancis, Hindia, dan Kanton. Selain itu, di Selandia Baru juga diterapkan bahasa isyarat Selandia Baru yang digunakan oleh penduduk-penduduk tunawicara. Kemudian yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan suku Maori tergolong sudah maju dengan mengenalnya sistem pertanian daripada suku aborigin. Peralatan dan teknologi bervariasi berkat adanya kontak sosial dengan penduduk luar suku Maori. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Suku Maori dipimpin oleh kepala suku yang biasanya juga merangkap sebagai dukun suku itu. Kepala suku juga memimpin upacara keagamaan dan perkawinan. Selain itu juga ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan yang digunakan sudah maju dikarenakan mereka sudah mengenal sistem pertanian. Alat yang digunakan adalah mareklep, pedang, jaring untuk menangkap ikan. Mereka menjala nelayan dari haraeke atau rami dan mengukir kail ikan dari tulang dan batu. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian hidup. Kaum Maori adalah pemburu dan nelayan ulung. Mereka menjala-jala nelayan dan haraeke atau rami dan mengukir kail ikan dari tulang dan batu. Mereka memburu burung asli, termasuk moa, burung terbesar di dunia. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal aneh atau hal-hal yang dianggap lain di masyarakat luar mengenai suku Maori. Suku Maori sudah terkenal dengan kanibalisme. Bahkan kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka
dan tidak akan pernah berhenti memakan sesama mereka. Faktanya, ketika kapal Inggris The Boy berlabuh di daerah tersebut, dan para awak kapal sengaja membunuh anak dari kepala suku Maori. Dan seketika itu, para herois suku Maori membalas dendam dan membantai habis awak kapal tersebut dengan membunuh dan memakan tubuh para korban dengan dendam membara. Kejadian ini akhirnya terkenal dengan Bloody Mississippi.